Shalom saudaraku yang berbahagia, bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema kesabaran Allah. Markus 12 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, berikan kami hikmat untuk memahami dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Markus 12 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudaraku yang berbahagia, tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu ada batasnya. Kesabaran Allah tidak bisa dibandingkan dengan kesabaran manusia. Allah begitu sabar karena Ia ingin membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Yesus menjelaskan bagaimana sikap Allah terhadap umatnya melalui sebuah perumpamaan. Dengan memakai lukisan kebun anggur, bangsa Yahudi terkenal dengan perkebunan anggurnya. Pemilik anggur menanam pagar di sekeliling kebun anggurnya, kemudian menyewakan kebun itu kepada penggarap. Ketika tiba musimnya, pemilik kebun itu menyuruh hambanya untuk menerima sebagian kebun anggurnya dari para penggarap. Tetapi para penggarap itu malah memukuli hamba tersebut. Ada 3 orang hamba yang diutus kepada penggarap-penggarap itu. Namun semuanya diperlakukan tidak manusiawi. Sampai akhirnya pemilik kebun itu mengutus anaknya, dengan harapan para penggarap akan mendengarkannya. Hasilnya anak itu malah dibunuh oleh penggarap itu. Melihat tindakan mereka, pemilik kebun anggur marah dan membinasakan para penggarap. Saudaraku yang berbahagia,
Perumpamaan tersebut memberikan gambaran bahwa Allah sebagai pemilik kebun anggur merupakan pribadi yang sabar. Para hambanya adalah utusan Allah. Sang anak merujuk kepada Yesus. Yesus menggambarkan bahwa meskipun kehidupan umatnya munafik, menipu dan tidak setia, namun Allah tetap penyayang dan panjang sabar. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita mempergunakan kesabaran Allah untuk menghasilkan buah yang baik. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat, jangan membiarkan hawa nafsu menguasai hidup kita, agar waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kesabaran-Mu bagi kami. Sering kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu, namun Engkau tetap menyertai kami. Ajar kami untuk tetap setia dan menanggapi kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin.